Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita belajar lagi. Kali ini kita akan belajar tentang proses persalinan ya. Yuk, cus langsung saja. Oke, di sini pertama-tama kita akan belajar tentang apa sih itu pengertian dari proses persalinan. Proses persalinan itu merupakan proses pengeluaran janin, plasenta, dan membran melalui jalan lahir. Di sini proses persalinan itu ada 4, yaitu kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4. Dan ada proses yang mempengaruhi proses persalinan, yaitu ada 5. Yang pertama adalah passenger atau janin, yang kedua passageway atau jalan lahir, yang ketiga power atau kekuatan ibu, yang keempat position atau posisi ibu, dan yang kelima psikologik atau psikologis ibu. Oke, yuk kita lanjut ke pengertian dari kala 1, yaitu fase di mana permulaan kontraksi persalinan sejati. Biasanya ibu di sini mulai merasakan mules-mules atau kontraksi, dan ini kala 1 merupakan proses pembukaan 0 sampai 10 cm. Di sini fase kala 1 ada 2, yaitu fase laten pembukaan 0 sampai 3 cm dan berlangsung kurang dari 8 jam. Yang kedua adalah fase aktif, yaitu kita biar mudah menghafal, kita sebut saja ADD, yaitu fase akselerasi, dilatasi maksimal, dan deselerasi. Untuk fase akselerasi pembukaan 3-4 cm dalam waktu 2 jam. Untuk fase dilatasi maksimal pembukaan 4-9 cm membutuhkan waktu 2 jam, dan untuk fase deselerasi atau fase lambat pembukaan 9-10 cm membutuhkan waktu 2 jam. Oke, selanjutnya pada penanganan kala 1 yang harus diberikan oleh bidan ataupun tenaga kesehatan pada saat proses persalinan ialah menunjukkan perhatian pada ibu dalam proses persalinannya, karena ibu sedang mengalami persalinan dan membutuhkan perhatian lebih dari bidan, tenaga kesehatan, ataupun orang di sekitar ibu, yaitu keluarga. Yang selanjutnya adalah privasi. Menjaga privasi ibu dalam proses persalinannya adalah penting. Yang selanjutnya adalah membimbing ibu untuk memilih posisi melahirkan yang tepat untuk membuat ibu nyaman dalam proses persalinannya. Oke, yuk lanjut ke kala 2 ya. Kala 2 merupakan proses periode waktu dimulai pembukaan lengkap sampai bayi lahir. Di sini ada proses penanganan pada kala 2, yaitu menyemangati ibu, menjaga kebersihan diri dan lingkungan agar terhindar dari infeksi, dan memahami tindakan episiotomi. Ada indikasi episiotomi atau tidak, sehingga ibu nanti mendapatkan penanganan episiotomi yang tepat untuk melahirkan bayi. Dan pada kala 2 ada tindakan yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang menangani proses kala 2, yaitu jika melihat ada tanda dan gejala dari kala 2, yaitu doran, teknus, berjol, dan vulka. Jika sudah melihat tanda gejala yaitu ada dorongan meneran, ada tekanan anus, ada perineum menonjol, dan melihat vulva membuka, maka segera pimpin meneran ibu dan pada saat his minta ibu untuk mengejan. Selanjutnya yaitu menjaga agar kepala bayi tidak keluar terlalu cepat dengan meletakkan tangan kiri di kepala bayi. Yang ketiga yaitu menjaga perineum tidak robek dengan meletakkan tangan kanan di perineum. Yang keempat, usap muka bayi dengan kain bersih saat kepala sudah di luar keseluruhan. Yang kelima, kita melakukan sangga susur. Yang keenam, kita meletakkan bayi di perut ibu. Yang ketujuh, kita meresusitasi apabila ada bayi dengan gawat nafas. Dan yang kedelapan adalah mengeklem dan menjepit tali pusat serta menggunakan penjepit tali pusat. Selanjutnya, memotong tali pusat dengan memperhatikan keselamatan kulit bayi dari goresan gunting. Oke, yuk teman-teman kita lanjut ke kala 3 ya. Kala 3 merupakan kala pengeluaran plasenta atau ari-ari. Ada penata laksanaan dari kala 3 yaitu yang pertama memberi oksitosin dengan segera, yang kedua dapat mengendalikan tarikan tali pusat, dan yang ketiga melakukan pemijatan uterus segera setelah plasenta lahir. Ada penanganan pada manajemen kala 3, yaitu yang pertama kita melakukan palpasi dengan mengecek adanya janin kedua, dan yang kedua adalah oksitosin, yaitu untuk merangsang uterus berkontraksi yang juga mempercepat pelepasan plasenta.
Yang ketiga adalah inisiasi dini, dilakukan bidan untuk melatih rutin bayi dan mempercepat proses involusi uteri. Yang keempat adalah PTT atau penegangan tali pusat terkendali, dilakukan untuk menjaga ketegangan dan untuk mengetahui sedini mungkin apabila plasenta telah lepas dari tempat perlekatan. Apabila tali pusat bertambah panjang, maka berarti plasenta sudah terlepas dan siap untuk dilahirkan. Dan yang kelima adalah masas uterus. Ini dilakukan dengan cara memutarnya searah agar berkontraksi dan berjalan dengan baik. Masas uterus dilakukan selama 15 detik. Oke teman-teman, yuk lanjut ke kala 4 ya. Kala 4 merupakan kondisi 0-2 jam setelah persalinan bayi dan plasenta berlangsung. Di sini ada masa kritis ibu dan harus selalu dipantau. Pada kala 4 ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu penanganan pada kala 4. Yang pertama adalah memeriksa laserasi atau robekan jalan lahir. Jika ada robekan, maka bidan akan menjahit sesuai dengan derajat laserasi. Yang kedua adalah memeriksa fundus. Bidan memeriksa fundus setiap 15 menit pada 1 jam pertama dan setiap 20-30 menit pada 1 jam kedua. Apabila tidak ada kontraksi, bidan melakukan masas uterus, namun jika ada selalu pantau kontraksi uterus, karena hal ini akan menyebabkan pembuluh darah terjepit dan perdarahan akibat persalinan akan perlahan-lahan terhenti. Yang ketiga adalah memeriksa kondisi kesehatan ibu ya teman-teman. Di sini bidan melakukan pemeriksaan tekanan darah, nadi dan kantong kemih ibu setiap 15 menit pada jam pertama dan 30 menit pada 1 jam kedua. Selain itu, bidan di sini akan membantu membersihkan perineum ibu dan mengganti pakaian ibu dengan pakaian bersih. Yang selanjutnya nomor 4 adalah membantu inisiasi dini. Bidan akan membantu ibu melakukan inisiasi dini ya teman-teman. Di sini IMD penting dengan tujuan agar bayi mendapat kolostrum ibu dan membantu uterus untuk berkontraksi. Dan yang terakhir yaitu yang kelima adalah membantu memberi makan minum ibu sesuai dengan keinginan ibu. Ini makanan dan minuman bertujuan untuk mencegah dehidrasi dan memulihkan keadaan ibu dan mengembalikan tenaga yang hilang selama proses persalinan tadi ya teman-teman. Oke, belajar bareng kita kali ini sudah selesai ya teman-teman. Apabila ada salah-salah kata atau salah dalam penyampaian dalam materi ini, saya mengucapkan mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya dan terima kasih sudah mendengarkan sedikit celotehan dari video ini. Semoga bermanfaat untuk kedepannya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.